Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat berupa nikmat sehat, nikmat berkah, nikmat selamat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama, yaitu dalam rangka kegiatan jaring aspirasi masyarakat reses 2 tahun 2022 DPRD Kota Bekasi, yang dalam hal ini kita bisa bertemu bersama-sama dengan Bapak Dewan kita, wakil kita, Bapak Komarudin SPDI. Para hadirin sekalian, ya mungkin sebagian ada yang belum tahu, jaring aspirasi yaitu penampungan aspirasi kita apabila memang kita ada yang ingin kita sampaikan, mumpung Bapak Dewannya ada, kita sampaikan aja, asal jangan nyampein setoran mobil belum kebayar ini 3 bulan, jangan itu mah. Kalau jalan atau misalnya saluran-saluran air atau yang lainnya, misalnya bantuan yang lain dapat kita kagak, boleh kita sampaikan sama wakil kita. Alhamdulillah wakil kita ini kebetulan orang sini asli, mual kemana-mana. Makanya lain kali kalau milih jangan orang mana-mana, orang sini, mual pergi kemana-mana. Juga tadi kita para seniman rasa bangga, rasa senang dengan adanya reses 2 ini ditampilkan, yaitu kesenian tradisional terutama wayang kulit Bekasi. Mudah-mudahan dari malam ini besok-besok nanggap lagi. Mana nanggapnya udah dibayar duluan. Tadi katanya bagian berhenti jam berapa, Ge? Alhamdulillah. Juga pada malam ini juga kita dihadiri oleh penyiar senior dari El Gangga. Terima kasih, dan mungkin nanti akan disiarkan di Radio El Gangga. Oh, langsung ya, buat para penggemar lagu silahkan, mumpung lagi disiarin, besok kita setel YouTube-nya. Kebetulan bukan YouTube dari bapak abang-abang kita tadi juga, tapi di sini juga ada YouTube Kembang Eceng. Nanti apabila kita memang besok-besok pengen ngedengerin acara malam ini, boleh kita ketik Kembang Eceng, KEMBEM Enceng, Kembang Eceng, pokoknya begitu dah. Pada malam ini kami dari rombongan Wayang Kulit Mekarjaya akan membawakan cerita atau judul Dewa Nur Cahya. Apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami atas nama rombongan Wayang Kulit Mekarjaya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam, kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Cemar di alun-alun samun ngaling-ngaling wong ngawayang raga sukma sukma yang pada ngaraga pada para hadirin saya mengadakan sloka yang ada tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang kue panjang. Lir panjang kunjung gunung panjangnya lautan, gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, adanya saya yang satu. Menurunkan purba wisesa, purba wayang sekotak wisesa, panjak sekian menitiskan Buddha Srawa. Buddha Srawa mengajikan Pancadurya, Pancalima Durya merupakan angan-angan. Menyebut Sriwesi beraja wisesa amarah lua masuk ia mutmainah. Imut artinya kita harus selalu ingat akan kehendak takdir Allah yang maha kuasa. Rap sirap kadapuana linggih gemura segara. Ceceblok tetek iman kedebong mapak buana clear langit wayang kedebong bumi wayang damar nyata nyawa wayang wayang juga ning dalang juga ning wayang sukma wayang maring dalang
Sukma wayang maring dalang dalang hanutan wayang anak ceraka etan data sawala kidul mangga batang lor pada jayanya kulon tinggi kepangkatan di alam perwayangan nyata yang jagat nata tua wayang Semar Badranaya Sultan data pitana anak ihnang geripun di ingkang ka eka adik dasa nama Purwa eka sawiji adi wong ngaluih dasa 10 nama jenengan Purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samyang kana raras boten wonten kados negara giri kadasar bubukaning sinarita Sang Nalendra Praja Negara Giri Kadasar Prabu Purbawisesa kedatangan tamu dari Padepokan Randu Sokalima Wikudarona yang membawa murid kesayangan yaitu Arjuna Satria Panengah Pandawa. Menurut cerita, Prabu Purbawisesa adalah raja yang menguasai hampir 25 kerajaan, raja sakti, raja gagah, sehingga datangnya Arjuna ingin berguru ilmu pada Prabu Purbawisesa. Tinggi besar sakti mandrakuna Sang Nalendra, kemuruhmu biar istana kerajaan dihias mas inten jumanten, menandakan kemewahan kemegahan negara Giri Kadasar yang dipimpin pada Prabu Purbawisesa. Ada diri kaulah Kanjang Gusti, mana tamu agung kita Wikudarona? Ada Angger Wikudarona guru besar Kurawa? Maaf, Angger Wikudarona ngebawa anak murid kesayangan Arjuna. Kaulah Arjuna Satria Panengah Pandawa Gusti Prabu. Masuk, suruh masuk, suruh masuk.
masuk tamu kita ti. Masuk guru besar Wikudarona Kanjeng Gusti Hampura diri katrima duduk dulu sih duduk. Wikudarona guru besar Pandawa maupun Kerawa Angger Hampura katrima duduk dulu Wikudarona. Mundur dulu sih mundur. Pak Icih Kelapa Dua ada. Pak Icih Kelapa Dua. Kaula Arjuna Satria Panengah Pandawa Kanjeng Gusti. Duduk dulu Arjuna, duduk dulu Angger. Pak Upas Goler juga ada jangan. Siapa dinasih Air terasa Kelapa Dua. Pak RT Suprihan Paman Pegiat Budaya ada tokoh masyarakat. Bapak Kak Cibuning. Oh,
Pak Haji Dadang Cina Tegode. Hey. Sritino nimpa sewakan busana maneka warna serba kapus piteng miang pajrah ing sarwarukma miang pajrah ya sarwarukma ya sarwarukma. Ya inilah menurut cerita adanya di dalam kerajaan negara Girikadasar. Sang Nalendra Praja negara Girikadasar Prabu Purbawisesa kedatangan tamu agung dari negara Hastina. Juga yang kedua Arjuna satria penengah Pandawa yang ingin berguru ilmu pada Prabu Purbawisesa penguasa kerajaan Girikadasar. Bersuara Prabu Purbawisesa. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan pendeta agung dari Randu Sokalima. Jauh dari pertapaan Randu Sokalima sampainya ini di Girikadasar, tentu ada yang dimaksud, tentu ada yang dituju. Hah? Kasih tahu maksud dan tujuan Wikudarona. Syukur bagja kumayangan Kanjeng Gusti Sinuhun Prabu. Terima kasih atas sambutan, juga rasa terima kasih karena Wikudarona teh dihargai di kerajaan Girikadasar. Jauh dari Randu Sokalima Wikudarona teh ngebawa murid kesayangan Arjuna. Tujuannya mau berguru pada diri sampean, nuntut ilmu ada Prabu Gusti. Boleh jadi girang bayaran ya udah. Tuh. Pertama atuh Wikudarona datang di hadapan Kanjeng Gusti dalam rangka silaturahmi ya lu. Penting banget silaturahmi. Sebab dengan silaturahmi umur kita tambah panjang, banyak saudara, banyak teman kalau kita sering silaturahmi. Yang kedua yang namanya silaturahmi mah aturan di rumah nggak ngopi, kalau kita nenamu mamurun yang punya rumah nyuduin kopi. Kopi aja ketemu. Timbang rokok-rokok mah kagak biasa. Timbang rokok-rokok mah nggak dibeliin gemurun, rokok yang punya rumah kita sedot satu. Salah satu rejeki silaturahmi. Nah itu. Tuh. Ini lagi pan suasananya masih suasana hari raya Idul Fitri. Rengginang yang udah nggak kena kegigit masih ada meren. Masih. Tuh. Cuman zaman sekarang mah kita kudu hati-hati.
Abang gimana gitu? Boro-boro sifatnya di perkotaan, di pedesaan juga udah banyak penipuan. Dari apa sebab paman bilang begitu? Kata paman, kali bener biskuit regal, enggak taunya isinya kue duit. Kita diberebut, gua buka, kue pisang. Nah, nyaman sekarang. Boro-boro sifatnya makanan zaman sekarang mah perempuan juga ada yang palsu. Imitasi. Orang mah kalau nggak sering bergaul nggak tahu perempuan palsu. Emang gitu. Coba aja sering jalan-jalan ke perapatan Cilengsi. Kalau udah malam banyak perempuan yang emang dari belakang emang asli perempuan. Kalau di Montok ongko, cangkep ongko, mulus ongko, begitu ninguk, betato. Lagi kata kita juga, Neng, sama siapa Neng? Kata dia, sendirian Bang. Yang kedua, zaman sekarang mah kita milih pemimpin jangan sembarangan. Sebab katanya rakyatnya udah pinter. Kita jangan gampang kena janji, iman. Pilih pemimpin yang kira-kira kita kenal, pilih pemimpin yang kira-kira jelas keturunannya, pilih pemimpin yang kira-kira cerdas, visi misinya. tanggung jawab. Sebab kalau emang cerdas keturunannya jelas mah tanggung jawabnya tentu ada. Kan kadang-kadang lagi belum janji, mah inilah, itulah, onoh lah. Begitu udah jadi, boro-boro sifatnya ono ini itu, ditemuin dia susah. Di WA nggak mau bales. Tapi kalau asli orang sini nih, Pak Haji Komarudin. Contoh ini. Contoh. Bagus aja nih, kita udah gembira. Malam ini kita bisa gembira, bisa ngelihat sinden yang gak resep sama wayang, bisa berebut ikan ayam dikecapin. Paman mah keduman palamu tadi. Nah, buat terakhir ada sisa 4, nah pantas nggak disendok lah, pala semua. Nah, Emang rezekinya. makanya kita kalau milih makanan daging atau ikan ayam, kalau bisa mah jangan timbang sepotong, 2 potong paling nggak. Sebab apa? Kadang-kadang kalau kita ngambil sepotong bukan ikan ayam, Apa yang? lengkoas. Mana timbang sepotong, mana lengkoas, mana nasinya masih banyak, udah kecap mulut tinggal. Alhamdulillah kita bisa nyaba kemari, man. Mudah-mudahan Bapak Haji Komarudin kesono ini sehat terus, lancar terus, sukses terus. Hidup Pak Haji Komarudin, hidup. Biar cita-citanya tercapai. Tukang goong juga katanya mau naik tahun 2024. Mau naik tahun 2004. Naik ninjo. Ramawiku darona. Jadi maksud dan tujuan Ramawiku jadi begini, angger. Murid paman si ganteng, si gagah Arjuna kepengen berguru ilmu pada diri angger. Tuh, soal persyaratan yang penting asal diterima jadi murid angger aja. Kira-kira menurut angger diterima apa enggak Arjuna jadi murid diri angger? Benar diri sampean Arjuna mau berguru ilmu pada diri aku? Ngomong angger, ngomong. Jangan diem aja angger, bukan apa-apa. Angger diem aja, ntar besok mau bayaran sama.
jauh dari negara Amarta. Tujuan Arjuna sampai di hadapan Kanjeng Gusti, mohon semohon-mohonnya. Arjuna teh pengen diangkat jadi murid Kanjeng Gusti. Apa? Pengen diangkat jadi murid Kanjeng Gusti. Cuman begini Arjuna, yang namanya orang jadi murid kudu ada syaratnya. Arjuna mesti nurut pada Kanjeng Gusti diri aku. Arjuna mesti mau apa yang diperintah pada Kanjeng Gusti diri aku. Ya buat Arjuna masalkan diterima jadi murid, apapun yang diperintah Kanjeng Gusti bakal diturutin pada Arjuna Satria Panengah Pandawa Kanjeng Gusti. Bagaimana Angger? Boleh Arjuna diterima jadi murid diri aku Wikudarona? Kan benar tadi kata patih aku ada syaratnya. Ya soal syarat sih wajar, namanya orang kepengen. Pantong baru sifatnya kita pengen berguru ilmu, pengen berumah tangga juga kadang-kadang ada aja syaratnya dari perempuan, pakai segala kudangan lah. Macam-macam kudangan mah ada, yang kudangannya tambang, ada yang kudangannya kepiting, macam-macam. Kalau ingat si Saman mah tukang saron tuh kekudangannya beda. Dia mau waktu punya perawan ada yang lama. Apa tuh dia kekudangnya? Kata dia waktu dulu anaknya lagi ngupil diomelin, terus bocah nangis nggak berhenti-berhenti. Udah neng, yang penting malu diem. Ntar kalau lu ada jodohnya, ada miliknya, biarin gua kudangin upil segerobagan. Makanya jangan sembarangan kita omongan itu doa. Lah penyerah, terus calon lakinya penyerah, emang gampang apa? Apa karang nggak punya laki? Boleh aja Arjuna diterima jadi murid diri aku. Ngan ada syaratnya Arjuna. Arjuna mesti tega, Arjuna mesti luas meninggalkan negara Amarta kalau memang pengen dapat ilmu dari diri aku. Iya, kebetulan di negara aku sedang terserang penyakit musibahnya nggak berhenti-berhenti. Ada petunjuk dari Dewata yang agung. Di negaraku mesti ditumbal pada manusia yang paling tua, manusia yang paling berpengaruh, Arjuna. Jelas satu ngomong jangan pakai nyanyi sinden, bukan maksud angget. Menurut petunjuk Dewata, negara aku bisa makmur, rakyat yang kena penyakit, yang kena musibah bisa jadi waras, yang kena penyakit, yang musibah yang bakal datang gak bakal jadi asal ditumbal pada Kilurah Semar Badranaya. Bahwa juga hidup atau mati, Arjuna langsung diterima jadi murid diri aku. Jawa
Iya, rasa diri saya kalau memang syaratnya itu mah jangan. Buat Arjuna enggak jadi berguru ilmu, juga enggak jadi soal Ramawiku. Kalau kita berlayar mangger jangan takut sama ombak. Kalau punya cita-cita jangan tibang setengah-setengah, kudu bunder cita-cita kita. Jauh angger dari Arjuna, dari negara Amarta, tujuannya pengen jadi orang yang paling sakti, yang paling gagah, lebih sakti daripada dewa. Kalau bukan berguru ke sini mau mual nemu ilmu. Sebab Prabu Purbawisesa seucap nyata sacido batu. Tapi syaratnya itu yang berat. Berat apaan tibang matiin Semar mah ya? Semar mangger nyawanya mahalan juga sampai masih ada 20, masih ada 30, apalagi yang limosin mecepet lebih. Tapi kalau Semar mah, kalau kata Angger mati Semar. Jadi begini Angger, yang namanya kita jadi pejabat negara, yang jadi pemimpin mah jangan tibang sayang sama yang satu, kita kudu sayang sama yang banyak. Maksud Ramawiku, Semar satu mati, tapi Angger bakalnya menang dalam perang Bratayuda, ribuan nyawa yang bakal Angger selamatkan. Kesejahteraan negara Amarta udah pasti. Tuh Arjuna Satria Panengah Pandawa mendapat omongan dari Wikudarona, karena memang omongan bukan timbang sekedar omongan, tapi omongan dicampur ilmu, dicampur pengabisa. Akhirnya Arjuna nurut, ngebawa Semar dibuat tumbal di kerajaan Girika Dasar. Bagaimana enggak? Iya baiklah. Nyawa Semar teh bakal ditukar pada ribuan jutaan masyarakat negara Amarta Ramawiku. Nah, cocok. Jadi Angger mau setuju Ramawiku gitu. Angger jangan malu-maluin paman. Bukan apa-apa paman nyamper Angger udah habis 15.000 jajannya mulu, belum rokok. Masa Angger kudu kagak mau? Bagaimana Arjuna? Iya siap. Diri kaula bakal menuju Tegal Karangtumaritis. Hidup atau mati Semar bakal dibawa ini ke kerajaan Girika Dasar. Bukan tiba omongan yang aku kepengen, tapi bukti nyata yang aku mau tahu dari Arjuna Satria Panengah Pandawa. Siap Kanjeng Gusti Pati, saya Kanjeng Gusti iring Arjuna, takut nanti di perjalanan kena pengaruh. Siap Kanjeng Gusti bakal dibawa pasukan negara Girika Dasar pada diri kaula. Misi Kanjeng Gusti. Tunggu di luar Arjuna, ditunggu di luar. Harus ke bawah Semar Arjuna. Siap Kanjeng Gusti bakal datang. Aku permisi diri kaula. Awas Angger, jangan berubah pikiran. Kalau kita punya cita-cita mah kudu lempang tujuan kita. Paman mau balik dulu Angger. Tunggu aja ini di sini Ram. Taruh nungguin apa bayarannya udah. Bagaimana nanti udah hasil aja.
Ramawiku datang ini ke kerajaan. Terima kasih Ramawiku, itu yang di luar gembolan bawa beras angger gembolan khusus buat Ramawiku. Terima kasih Atwa. Maaf di kudaran nggak bisa lama-lama, ada sebab di negara asli banyak tamu yang kepengen ketemu pada weekend. Bajat balad negara giri ka dasar kumpul. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau, pedang. Siapa yang nyuruh bawa termos? Urusan lagi penting nyuruh bawa termos. Ayo kita iring Arjuna Satria Panengah Pandawa yang akan menuju ke Tegal Karangtumari. Siapapun yang ngeganggu Arjuna, kita yang bakal jadi pembela Arjuna. Yang penting Mas Semar bisa ke bawah. Masih ini berambut Pak Haji Dadang salira bola kacau jangan diserang apa mustika sari apa mustika sari Ada amama? langkah ini kapangeran aturan amama mustika sari deui eta urang hiburan amama mustika sari sari rama amama mustika sari bedah di aku boyong diserap beweh kawi ketimu di kalamana kakwayang deh Masak dulu. Takut nggak tajam. Tadi nggak kecanda, ngojek dulu. Nggak tajam kali mama.
Pak RW Nawi ada? Manya malat lan yang ngono ngomak nyengalat neng leneng mungil maju. Mang Ani. Ada yang melihin lokok. Maju. Kalau lokok banyak memenyok melek kita jualan lokok. Maju. Ayo gini gini nyanyi. Nyanyi. Langun nyangnut. Hah? Olah nyanyi ya. Kalau ada yang beliin lokok. Boyong gandrung Pak RW Nawi kecil udik deui kapurang Bang Oting ada Bang Oting. sia jadi hari ada di sia jadi Mau kemana sih Pak? Ada tugas dari Raja Jang. Pak, jajan. Anak nggak tahu orang tua nggak punya duit man. Baru nyari duit, pan kemarin bepere. Jajan, belum megang duit. Minta tuh Pak sama Pak Haji Komaludin. Malu-maluin. Jangan. Emaknya giliran sip malam. Zaman sekarang mah usaha lagi susah, namanya rumah tangga harus saling bantu, saling kerjasama. Di perumahan Limus Nunggal. Hah? Kuli nyuci. Makanya jarang balik juga bini gua maman orang-orang megang sepintu, dia memegang 32 pintu. Sebab punya kreditan Avanza. Jajan. Tuh. Pak, yang pakai konde apa Pak? Sinden yang mau. Mau sinden Pak? Ah, belum gede. Alut-alutan baca balat negara Giri Kadasar yang bakal menuju ke Tegal Karangtumaritis. Belum kecerita sampai kita ceritakan dialah Marga Sopana Losutan Marga Jalan Beratasena yang mendengar kabar Arjuna berguru ilmu pada Buta Denawa langsung mengejar Arjuna menuju ke negara Giri Kadasar. Kebetulan di perjalanan bertemu pada pasukan
yang mengiring perjalanan Arjuna. Ora sangka Arjuna kudu berguru ilmu pada buta denawa, pada bangsa buta denawa si bangsat. Nggak dilarang orang nyari ilmu, tapi kudu bener atau nyari gurunya. Ya baik bakal ku cari dimanapun keadaan Arjuna. Kayaknya seperti Arjuna itu. Arjuna ini kakangi Kakang Bratasena kang menei buta denawa mundur, jangan sampai kelihatan pada Kakang Bratasena itu saudara tua diri aku. Gawis yang jadi palipur, apa wanda sumur batu, gahaka bulu berbingung, apa wanda sumur batu, goyang gantung kepirang, apa wanda sumur batu, hari yang apa nawanda sumur batu deui lain-lain daun awi Caca Marica baca borang di tawaran baca borang di tawaran. Bang Agus Mustika Sari ada. Rumah tangga jemaah Gusti kami apa ibu jangan Apa Epi? Bapak segera mustika jaya Tahu pas goler musik aja. Bapak segera mustika jaya di tapi semua Bapak segera mustika jaya Bapak terbang lepas saja di Bapak segera mustika jaya Bang Nandar Belendung juga lagi nonton bersama di Babelan. Bapak
Pak Upas Koler. Pak RT Supri Hatta. Pak RW Pak RW Nawi Cihit itu Pak Haji Dadang. Apa namanya Sumur Batu? Bang Nata mah dangdut teh masa kian lama. Kasih jalan Bang Nata Cimone. Bang Agus panitia hiburan musik kasar.
Paupas Bang Nata Pak Haji Dadang Siti Budi
Dingah amarwata suta dingah nasa giri-giri Ratasena melihat Arjuna, ya Arjuna satria panengah Pandawa rasa bangga, rasa senangnya diri kakang diibaratkan gunung yang paling gede. Di Lebah ini masih gedean hati kakang, dan sebab kakang masih lihat Arjuna ini di perjalanan. Kakang mendapat perintah dari kakang Prabu Darmakusuma, mendapat perintah dari kakang Batara Kresna. Disuruh nyariin Rai, dan sebab Rai teh punya cita-cita, punya tujuan yang salah menurut diri kakak. Bisa dibilang tujuan Arjuna salah, memangnya dari apa sebab kakak? Kalau kakang memang pengen tahu Arjuna teh pengen berguru ilmu, pengen punya kesaktian buat negara Amarta, bukan buat Arjuna pribadi. Pan kakang tahu antara Pandawa dengan Kurawa teh nanti bakal terjadi perang Bratayuda. Sebelum terjadinya perang, Arjuna teh punya rencana mempersiapkan diri. Pandang namanya perang teh kalau kita kurang-kurang ilmu, kurang-kurang pengebisa, bisa jadi cilaka diri kita. Ya kalau tibang nyawa kita, pan kita teh pimpinan. Yang namanya pimpinan teh bukan tibang keluarga yang kudu kita pikirin, bukan tibang golongan yang kudu kita pikirin, tapi rakyat banyak yang kudu kita pikirin. Kita menjadi pemimpin di negara Amarta tentu bisa senang, bisa bahagia, bisa punya segala-galanya karena memang ada rakyat kita. Tapi kalau rakyat kita nggak kita pikirin, nggak kita bantu, apa gunanya diri kita jadi pejabat? Sebab yang namanya jadi pejabat tanggung jawabnya. Kalau memang kakang pengen tahu, bukan cuma di alam dunia tanggung jawab kita menjadi pemimpin, tapi di akhirat bakal kita pertanggungjawabkan segala kepemimpinan diri kita. Kalau memang gak ada artinya, udah buat apaan kita kudu jadi pemimpin? Iya, benar, itu mah benar. Cuman yang jadi kesalahan Rai, salah milih guru. Zaman sekarang mah jangan sembarangan ngikut-ngikutin rombongan, ngikut-ngikutin golongan. Pan Rai pernah ngedenger zaman sekarang mah segala tukang bohong lah ngaku nabi. Laku aja lagi ya ngikutin. Banyak lagi yang ngikutin. Itu yang lebih aneh lagi mah tukang son RT-nesan pakai segala ngaku malaikat. Itu teh masih banyak yang ngikutin. Karena apa? Karena yang ngikutin ilmunya kurang. Tujuannya mau belajar ilmu, tapi jangan sembarangan milih guru. Aduh, bisa dibilang jangan sembarangan. Pan maaf, dari bangsa antara Rai dengan Raja Negara Girika Dasar, pan bangsanya beda. Tiap-tiap bangsanya beda, tentu pikirannya beda, otaknya beda, ajarannya juga beda. Rai bangsa Dewa, bangsa Kusuma, Prabu Purbawisesa, bangsa Buta Denawa. Apa Rai mau belajar ilmu sama setan? Jangan lagi sifatnya kita
nenek moyang kita juga tadinya mah adanya di surga, kepreset apa sekarang ada di alam dunia, itu teh gara-gara nurutin setan. Rai mapani boro-boro sifatnya ajengan. Ibu Sinden juga bilang nafsu anu mentak kaduhung, jangan lagi sifatnya kita lagi nggak maju, kita lagi lancar. Kalau nurutin nafsu mau banyak yang kuat habis ke modal-modalnya. Nafsu teh perbuatan setan nih. Banyak yang gara-gara nurutin hawa nafsu rumah tangga lagi bener kuat berantakan. Kuat anak palanya aja yang gede. Gara-gara nurutin hawa nafsu itu teh. Nafsu banyak yang bikin gara-gara nafsu jadi sengsara. Orang ketiga apa man namanya itu rumah tangga kalau dia ngeganggu plaktor apa? Ya, bukan traktor, ada ke kolektor. Wah iya kolektor. Ya. Kompor kotor. Nah, kompor. Coba cek, coba cek. Ayo coba. Ada juga plakor kali kau. Ya itu. Ada plakor cek. Segala nyebut kolor, bukan kolor, plakor. Namanya hidup di alam dunia teh nggak gampang. Banyak cobaan, banyak ujian. Kita sekarang jadi pejabat, ujiannya banyak. Jadi rumah tangga sekecil-kecilnya kepala rumah tangga ujiannya banyak. Nih yang ada di samping teh salah satu ujian itu teh ujian kita. Cuman emang manusia teh bukannya timbang dikasih tampang yang bagus, tapi akal yang sehat juga dikasih. Makanya pentingnya orang beragama teh, makanya pentingnya orang punya kepercayaan teh begitu. Nggak sembarangan ngikutin golongan. Jadi maksud diri kakang, kalau memang Rai berguru pada Prabu Purbawisesa, Bratasena yang bakal jadi penghalang. Maaf kakang, Arjuna udah diterima pada Prabu Purbawisesa menjadi murid Prabu Purbawisesa. Apaan? Udah diterima jadi murid Prabu Purbawisesa. Waduh, Sirai. Cuman ada syarat dari Prabu Purbawisesa. Apa syaratnya? Diri kaulah harus membawa Kilura Semar Badranaya buat tumbal di kerajaan Girikada. Waduh. Istighfar. Ada gue istighfar. Oh istighfar. Sadar. Rai itu udah kemasukan ini. Rai udah kena pengaruh yang buruk ini. Ya ini mah kepercayaan Arjuna. Kakang percaya atau syukur, nggak percaya jangan ganggu Arjuna. Tapi ini teh bakal mencelakakan diri Rai. Pan Rai teh saudara kakang. Jadi maksud diri kakang bakal menjaga perjalanan Rai menuju ke Tegal Karang Tumaritis. Kalau gitu kakang yang ngajakin bermusuh. Ya buat Arjuna, siapa aja yang mengganggu, siapa aja yang menjadi penghalang, kalipun kakang saudara Arjuna, nggak dianggap saudara pada Arjuna. Dulu kecil kita ribut soal makanan, soal minuman, soal air susu ibu. Tapi sekarang kita udah gede, ribut soal keyakinan,
ribut soal kepandaian diri kita. Keluarkan segala ilmu penemu aci pengerti jampe pamake diri ke wah ngajakin mantap. Waduh, Rai mei jadi adik akang udah banyak bener persoalan sama sekali nggak dengerin omongan kakang Rai mah. Kata kakang cari nomor induk buat ijazah tiba balik ke Kerawang. Hampir-hampir gak lulus anak Rai. Ayo keluarkan. Kalau gitu tahan kakang punya pengebisa. Mau tahu kemana bangsat. Coba kakang mengganggu perjalanan kali ini. Sayang lari. Apa juga dilewat-lewat.
punya Kris Pancaroba, tahan Kris Pancaroba deh, aku sungguh-sungguh kakak. Aku punya Kris Pancaroba, sadar atuh, sadar. Pan tadi kakang bilang kita teh kudu istighfar. Setiap kesalahan kita, kata Gusti yang Maha Kuasa, kalau kita rajin istighfar maka kesalahan kita bisa diampunin. Yaitu mau urusan diri kang maksud rai. Tahan Kris. Kakang mau mati, mati urusan yang kuasa goblok. Ayo, tahan ayo. Bener licin gua saudara. Sebab Arjuna memberi Dwi Kudaruna punya ajian lindung putri. Belut sama lindung apa aja coba? Oh, sekolah ngajarnya, jangan lari, sadar diri, Rai, sadar. Bagaimana Arjuna? Saudara saya Kakang Bratasena menjadi penghalang, menjadi pengganggu patih, mundur. Hei, bajabalan Butadana, kumpul. Siap. Kita jaga si Bratasena, kalau perlu kita tangkap Bratasena, jangan sampai ngeganggu Arjuna. Arjuna mundur. Tenang, ini mah tenang. Tapi jangan sampai cilaka Kakang Brata. Beres. Gimana Kang? Bratasena tangkapi, kepung, beres. Ayo yang lain siap. Bratasena, nih aku purba sakti yang bakal jadi penghalang diri sampean. Come here. Come on.
Biarin kita gibah sekalian. Dodok dulu ya dodok.
Bandung. Hiburan Pak Komarudin. Walah, Pak Haji Dadang masih ada.
Mengwaspada nirakata Salendra salin sumawa Salendra salin pawarsa ya salin pawarsa ini yang menjadi penggoda saudara aku Arjuna. Hah? Arjuna boleh kegoda pada diri sampean, tapi Bratasena jangan lagi sifatnya hidup mati siap membela saudara yang lagi keliru. Kalau kata kita mah begini Bratasena, yang namanya hidup masing-masing aja kita. Bratasena atau urusan Bratasena, Arjuna urusan Arjuna. Ada buat apa kita ngurusin orang lain? Urusin aja diri kita pribadi. Arjuna tiap-tiap dia mau berguru, namanya hidup di alam dunia, apa kita kudu ada kemajuan, kudu ada peningkatan. Boleh kita berusaha, sebab apa? Bratasena juga tentu tahu yang namanya di dunia mah syariat mah penting. Syariatnya dari diri kita, hakikatnya dari yang maha kuasa. Tuh. Jangan turut campur urusan orang lain. Sebab kalau kita turut campur urusan orang lain, aturan hidup kita nggak kesiksa, jadi kesiksa. Dari apa sebab? Kadang-kadang ada tetangga beli mobil, dia yang penyakitnya kamu. Tetangga beli mobil dia bengek. Tetangga naik pangkat, dia yang TBC-nya kamu. Buat apaan kita ngurusin orang lain? Tetangga kawin lagi, dia yang berantem sama bininya. Orang lain yang kawin, coba dia yang berantem sama bininya. Urusan apaan? Kagak sonyang. Langi melata nyenak ni lemah ini umama melata nyenak menjadi menghalang menjadi mengganggu melata nyenak mangal ni munun. Melata nyenak bakal jadi mati. Angunya mangal jadi memela Arjuna. Si bangsat. Jadi diri sampean mau ganggu Bratasena, kami melanda jena nuluan. Dia kayak gini-gini nyanyi dari tadi. Nyanyinya mau gak jadi. Hadirnya doang. Bisa nyanyi kagak jadi. Nyanyi apa? Nangdut. Oh nyanyi bukan cangcut, dangdut. Psikolog. Coba nyanyian lama kita merbita lalu untuk hidup datanglah. Enak ya.
jangan monyong. Depan kita lagi berantem. Apa dia nanggap aja apa nanggap dangdut? Karena dia mengancam. Itu lagu kesukaan Bang Nata Cimuni. Nunggu. Dia menunggu sampai balik. Lagunya menunggu. Dia pagi dinungguin. Sampai pagi nungguin besinin, mas apa murun yang nganterin, dia lagi melohok. Enggak ada jebolannya dulu. Kita kadang-kadang suka heran, orang ada yang resep sinden nggak dapat nganterin sinden, tibang bawa tasnya kira. Ada itu bukan orang sini cuman. Tiap hari udah datang kan. Lah tibang bawa tas kira najis kita mah. Orang kalau di rumah suruh naik kendaraan. Begitunya mah orang mah kalau lagi demen mah suruh nenteng sendal bulok banget kayak ayo aja. Indah. Menanggau buat ke Bandung. Namanya cinta. Love is blind. Cinta itu buta man. Oh yang pakai hati melekat. Dia menyebut melek, melekat juga melekat. Si Boeng itu pimpinan Panjak Tanji. Kemarin mah lagi ngarak di Mustika Jaya, enggak keduman. Agak dipakai dia dulu. Bukan enggak kepake, berebut. Alatnya orang Jati yang bawa, dia mati bang menang bendera doang. Akhirnya dia nerima bicaraan Mustika Sari, orang Jati nerima Cimuni. Bang Panjer, Panjer. Adanya apa mulangin Panjer? Saking kebagusan dia. Saking kebagusan, kebagusan ketut. Udah Beratasena diri sampean bakal jadi cilaka kalau ngeganggu Arjuna. Udah bagusnya mau balik aja, balik apa yang ditungguin, balik. Sebelum Arjuna ke bawah, aku nggak bakal mundur ini dari hadapan para buta denak. Wah pengen mati. Alungin nemain nyimut naung ngemang. Ayo, oh nyari mati sih. Kampung riung boy mangap tangkap si Bratasena.
Bagaimana prajurit kita yang mundur yang keleh banyakan yang mati. Emang dipegang mau Bratasena diangkat setinggi-tingginya digejloin diinjak ongkoh. Yang melonon, yang melecus. Lah bagaimana nggak mau muncrat man diangkat setinggi-tingginya digejloin diinjak. Wah. Bagaimana mau bergerak orang ambles ke bumi, darah udah banyak bener. Asal udah dijatuhin, diintek. Diangkat Diangkat ongko, dijatuhin ongkot diintek. Wah. Lepas diintek ini rada ngeri. Lah siapa ke kebangetan diintek melemes. Jadi maksud Rai, saya mau balik dulu anak. Barang enggak, bukan apa-apa kalau saya maju terus, umpama saya mati, ntar bini saya sapanya. Lama bini mah ingat man. Jadi maksud diri sampean, kalau saya mati, ntar bini saya sapanya begitu. Orang lain bininya satu, apa saya mah 4. Coba. Deh lelaki mah itu kalau timbang bini satu kecil mah. Kayak orang keder itu lagi. Padahal mah yang lain banyak. Ada yang punya bini satu galak. Ada. Tiap hari diomelin bini mulu ada. Orang tiduran diomelin, orang narik diomelin, nggak dapat duit diomelin. Tukang nyasar diomelin. Tiba jalan nyasar diomelin. Macam-macam manusia begini. Emang. Padahal yang namanya lelaki mah kudunya banyakan lelaki akalnya sama bini. Sebab apa? Bini mah di rumah, kita mah di mana-mana. Alasan mulu ya. Saking ku akalnya banyak, ada yang dewan nggak kemana-mana katanya kita mau diajak dewan ini. Dewan nih buat modal. Lah dewan nggak kemana-mana, dia yang pulang pagi. Ini yang mau ke rumah bapak dewan kagak berani. Kita disuruh datang ini sama Haji, padahal sama Haji mah enggak. Tuh. Cuman orang mana-mana. Ada yang lihat lokasi jam 12. Aku bilang sama bini, kita mau lihat lokasi, ini ada yang mau lihat lokasi jam 12 malam lihat lokasi. Yang penting lelaki mah alasannya pakai alasan pergi jarah. Banyak lelaki mah alasannya. Ada yang alasannya pergi jarah, gua bilang sama bini, malu bangsa 2-3 hari mah gua nggak balik, gua mau ke Wonosobo. Sebab hidup teh makin lama makin sulit. Kata dia nih ngomong sama bininya, mau nyari syariat katanya. Di sono ada tempat dukun yang bagus. Di Wonosobo. Gua berani jadi saksi kan mah. Bini mah bang punya anting-anting 0,5 gram dia dijual, orang lakinya mau nyari syariat.
Hilang banget bini masih gitu. Karena usahanya maju, nggak taunya pagi apa 3 malam saya bukan ke Wonosobo, tiba kawin lagi si goblok. Berarti bang terakhir gitu ya. Udah gitu pinter lagi, baliknya jangan apa bininya ngomel, mampir di Banter Gebang beli kembang, segala beli menyan sama aqua. Lah buat apa ya dia? Begitu nyampe rumah, assalamualaikum malu, nih dari mbah ada menyan, ada kembang, cuman kata mbah ntar jam 12 malam lu bangun mandi ya, supaya usaha lancar. Bini melalui kocebuk malam-malam mandi, lelakinya kawin lagi, bininya mandi. Goblok. Ya dingin banget itu. Padahal mah dingin. Kalau bisa mah jangan kita bini mah jangan kita bohongin, bukan apa-apa man. Yang paling capek mah bini. Masak ongkoh, ngelayanin kita ongkoh, ngurusin anak ongkoh, dorakanya berapa heran. Makanya kita mah semenjak punya bini, rasanya ngelihat perempuan yang lain habar. Tibang bini kita doang yang kita resep. Emang pakai segala kali. Siapa yang nyebut kali? Uang trompet. Nggak hina ke mama. So banget tahu. Kita memang bener banget, bener. Iya. Kita mah lagi mertua masih hidup ya. Mertua berangkat haji tahun 97. Begitu mertua balik kita disuruh pergi. Gantian dia orang udah pergi haji, mantunya disuruh pergi. Mertua 97 berangkat haji, begitu mertua balik, kita disuruh pergi. Haji, Lah si goblok sih, disuruh pergi bawa gembolan pulung. dia kagak haji ke umroh. Bodoh temenanan. Diusir lu. Tiba nyeksa. Ada lelaki yang 3 kali diusir, dia 3 kali balik lagi. Tiba alasan katanya anaknya sakit. Iya. Pulung saksinya itu. Lah gua saksinya itu udah kayak tukang keringet baju. Macem-macem bener. Berata seda. Aku yang mau tahu kemampuan diri rasanya kalau dilawan tenaga memual habis, mual kuat. Aku punya pusaka panah jala rantai. Hah? Jangan apa beratasnya jadi penghalang, tahan panah jalan rantai diri aku.
sena kekurung pada panah Jalarante. Semakin dia berontak semakin kejirat keadaan Bratasena. Dari kepala, badan, kaki, tangan semua kejirat pada panah Jalarante. Akhirnya sama sekali Bratasena nggak bisa bergerak. Jalarante ayo berontak, tobat, tobat. Ayo nyerah buta denawa. Kalau gitu Bratasena bakal diikat pada dia di pohon, jangan sampai bisa berangkat. Bagaimana Kakang Sena udah gak bisa ngapa-ngapain, tangan kakinya udah pada jadi satu. Ya kalau gitu mari sama-sama kita ke Tegal Karangtumaritis. Tenang, Semar bakal dibawa ke negara Giri Kadasar. Benar-benar luas Arjuna, bukan luas lagi. Tujuan utama Arjuna teh berguru pada Prabu Purbawisasa. Bagus, bagus. Tunggu ini Kakang Bratasena, biar Arjuna sendiri yang berangkat. Siap. Mau ditunggu di hutan pada diri aku, mudah-mudahan Arjuna hasil man. Keadilan orang wajib berangkatnya Arjuna menuju ke Tegal Karangtumaritis. Belum kita ceritakan sampai, kita ceritakan di Tegal Karangtumaritis. Menurut cerita Kilora Semar Badranaya teh sakit parah, nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, ngan mulut masih bisa ngomong. Aduh, ampun anak ibu dawalana lagaring cepotnya. Ada apa mak? Coba jangan diam aja anak ibu kasep. Cari atuh yang bisa ngobatin orang tua sampean. Iya bis obat mudah macem-macem. Reng, ada apa Kang Del? Dipanggil sama Mak Reng. Udah apa biarin bapak mendingan ke mati. Taruh hidup ke tibang nyusai. Jangan begitu Reng, bagus jelek juga yang namanya hidup kita mendingan punya bapak. Ya hidup ke percuma, tibang memakan doang gaweannya. Pot, ayo naon dola.
Sini dulu Pot. Lengah ini Jang. Aduh, anak ibu Jang. Sabar dulu Mak. Sabar Mak, ini teh ujian dari Yang Maha Kuasa. Kata guru saya mah katanya kalau kita dikasih sakit berarti kita teh masih disayang sama Allah. Mak, mendingan dagang lepet Mak. Lah mama cakep dagang lepet banyak yang mau. Duduk dulu nawagaring dulu. Dua lepet 2 biji 15.000 Aya naon Mak? Duduk dulu Pot. Acul ini mah YouTube. Nandak yang bener atuh Pot, pakai lama tuh goblok. Kesenian kebudayaan majengkeun seni katimu. Kalau pian ini Bye.
Mundar mandir man. Para
Padangkong Cibitung. Kasih jalan. Padangkong Cibitung. Siap
rumah Pak Mamat koler Cibitu. Pak Mamat koler Cibuntu. Kasih jalan Pak Mamat. Hey. Ujar menang-menang lara Gusti patang yatim nira. Ya ati Salendra saling sumawa saling sumawa jodoh umur milik rejeki udah diatur sama Allah mak. Tong boros sifatnya yang ilmunya kagak, yang ilmunya banyak ya waktunya sakit mah sakit.
Mang. Pan mak sering bilang yang namanya kita hidup dari sehat dikejar sakit berarti kita teh masih disayang namanya yang maha kuasa. Lagi sehat terasa nikmat kalau emang kita dikasih sakit cuman orang apaan kalau lagi sakit boro-boro sifatnya makan yang tibang sama terik sama garam, makan sama semur daging sama soto ongkoh sama ayam dikecapin ongkoh. Kalau lagi sakit mapan rasanya pahit. Makan apa ge ya man. Makanya selagi kita dikasih sehat jangan lupa banyak-banyak kita bersyukur menyang kuasa. Karena apa? Kita mesti bersyukur sebab yang maha kuasa teh udah janji apabila umatku dikasih kenikmatan lalu ia bersyukur maka ribuan kenikmatan yang akan aku berikan kepadanya. Itu teh janji Allah man. Bukan janji tukang rebab yang katanya iya jam 3 datang tahu-tahu jam 5 baru nongol. Iya, makanya kita man namanya hidup di alam dunia metibang sakit lagi mati juga kalau udah katanya yang kuasa mati lah mau diapain apaan kita lari kemana ke malaikat nyabutin kita punya umur. Kali di Ciketing Udik mah kita bakalnya mati kita pindah ke Banter Gebang lah mati juga. Jodoh begitu juga udah ada ketentuan dari yang kuasa. 1000 kali kita cinta banget, 1000 kali kita sayang banget. Kalau emang katanya yang kuasa kudu berpisah mah ada aja jalannya. Ada aja sebabnya. Ada apa yang namanya rumah tangga punya bini diajak miskin mau, diajak belangsak mau. Apa kuat dagang lepet ke dijunjung masih mau, lakinya daglong. Itu teh jalan dari yang mahaku. Siapa yang nyebut kue? Jangan malu-maluin rombongan lah. Bukan kue yang maha kuasa. Imar lagi promosi ulik. Emang dagang uli. Gitunya mah usaha mah apa aja mah. Iya, dia dagang uli, lakinya narik odong-odong. Nggak apa-apa usaha, yang penting masalah halal. Boleh-boleh saja. Pan Acep juga kalau lagi manja kagak dagang ciput. Jadi dagang lotek, ada yang di sebelah kanan, sinden baru man sinden dalang pudin. Iya. Janda dulu masih sinden bapak kener. Emang hidup mah masing-masing juga ada jalan ceritanya. Ada mula-mulanya, adanya mula-mulanya enak, kesononya pahit ada. Ada mula-mulanya susah, kesononya senang ada. Ada. Adanya mulanya senang, kesononya PA ada. Ada. Berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersusah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia.
kehidupan ini teh lagi susah. Kurindu bayangmu ketika bercanda. Kon emang gue diomelin, dia lagi nyanyi. Junjunan ngaturkeun, ngaturkeun tepang sono. Tepak, lu mah orang berteman sama Nining lu. Ini tepang sono doang. Udah tuh anak udah. Yang sakit mah bu, taruh kita pikirin teman-teman. Ya emang begitu. Akhirnya apa? Kalau kita kebangetan pikirin, emang dia mah sakit. Kita apa jadi ngikut sakit? Gara-gara mikirin yang sakit. Kalau kata saya mah udah aja bu. Enakan juga jadi janda. Jadi janda menggak kudu modal gede-gede, orang tiba ngopi pahit kayak kata kita gocap dibayar. Kopi pahit gocap. Kopi pahit sama telur 70.000 dikasih cepean, orang dibalikin. Hitungannya udah gak tapi jelas. Kita heran sama bapak. Sakit udah hampir mau 2 minggu man. Tibang matanya kedap-kedip sama ngomong yang dia bisa, gerak nggak bisa. Tibang larak lirik, makan medoyan. Tahu itu man. Kita tanyain ada yang ngajarin kudu dipopolin daun apa namanya, daun kapuk. Iya, saking ku pakai daun kapuk nggak waras, kita peresin pakai batangnya. Ada yang ngajarin pakai daun minahong. Tahu daun minahong man? Ada yang ujung kasih minum daun kentutan. Waras kagak ujung-ujungnya udah membawa kentut. Mak, tuh udah nyebut mak. Ada apa kakang? Mak. Oh guan batu mak aki-aki. Goreng nasi apa mak? Udah jangan diturutin mak. Ya pan tadi kakak habis makan bubur. Pan bubur mama goreng nasi beda. Mak, gue pengen nyemplungin aja tuh aki-aki. Pala ayam masih ada tadi mak. Lo udah habis dibungkusin deh. Ampun kakang Semar, sakit apa itu kakang? Sampainya Arjuna di Tegal Karang Tumaritis. Kakang Semar, ada tamu, siapa di luar? Saya Arjuna, ibu. Buset. Juragan, dawala mana bapak sampean? Masuk juragan, masuk. Hei, juragan, masuk juragan. Mundur dulu anak, mundur.
datang mademet juragan saya sehat datang mademet selengga saling sumawa juragan dawala sama siapa juragan sendirian deh ya kayak ada yang manggil juragan teh datang ke Tegal Karangtumaritis tadinya mah saya mau datang ke Madukara ya kebetulan atuh itu emang ada apa dawala bapak sakit juragan sakit apaan nggak tahu sakitnya nggak ketahuan udah tenang Nawala juragan duduk dulu Dawala duduk sampai duduk saya menjadi ngenes ngeliat bapak sian bener aki-aki mau kita udah tua mau jangan pakai segala sakit kalau emang mau mati aja kalau emang udah waktunya mah ini udah 2 minggu man bukan tega sama orang tua diri nggak bisa coba orang kalau udah nggak bisa diri bagaimana coba dah tibang nyesek kalau nggak bisa diri kebetulan tuh anak teh datang ini ke Tegal Karangtumaritis ya tolong dibantu keadaan Kakang Semar Arjuna itu memang Kakang Semar teh sakit apaan ya kalau soal sakit sih gak ketahuan dan rasa diri ibu teh parah jadi kebetulan atuh datangnya saya ke Tegal Karangtumaritis mau ngebawa Kakang Semar mau dibawa kemana Kakang Semar mau dibawa ke kerajaan Giri Kadasar Kakang Semar mau dijadiin tumbal di negara Giri Kadasar ampun kan emang orang lagi sakit segala dibuat tumbal apaan juragan begini Ibu Dawala Nalagareng Cepot jadi sebenarnya pengorbanan Kakang Semar tengah sia-sia dari apa sebab nyawa Kakang Semar satu melayang ribuan nyawa yang bakal selamat jadi bagaimana sih juragan saya nggak ngerti Dawala tentu tahu antara Pandawa dengan Kurawa teh bakal terjadi perang Bratayuda perang Bratayuda nggak bakal terjadi apabila Kakang Semar dijadiin tumbal di kerajaan Giri Kadasar. Nah sekarang aku mau tanya pada Dawala kira-kira sayang yang satu apa sayang yang banyak? Yang satu sayang, yang banyak sayang. Pilihannya nggak bisa begitu ya sayangan yang banyak cuman kalau emang kira-kira bapak saya waras terus disuruh perang misalnya nyelamatin orang banyak sih masuk di akal tapi kalau bapak saya disuruh jadi tumbal bapak saya mati bisa nyelamatin orang banyak lah nggak masuk di akal juragan mana bapak saya lagi sakit
Sekarang dibuat tumbal. Kalau kata saya mah daripada bapak saya yang dibuat tumbal, mendingan saya yang mati bagian. Mendingan saya yang mati. Mending api we anu paeh. Ya mendingan ibu aja yang dibuat tumbal digiri ka dasar. Tapi permintaannya cuma Kakang Semar. Yang lain nggak bisa ngebantu Kakang Semar. Jadi maksud juragan, dikasih atau syukur nggak dikasih Kakang Semar mau dibawa ke negara Giri Kadasar. Bagaimana kira-kira kalau saya bertahan? Kapan lagi kita bisa ngebela orang tua busut, orang tua teh supaya anak pada gede, supaya anak pada makan, supaya anak punya pendidikan, bakal paribasa, hujan kehujanan, panas kepanasan, kuat ngantuk ya ditahan supaya anaknya jajan. Saking apa? Saking sayang sama anak. Nah sekarang bapak lagi adanya mau ngambil nyawa, kita anak pada diem aja, busut durakanya dia berapa heran. Iman, dimana tanggung jawabnya kita jadi anak terhadap kepada orang tua kita. Nah, bakal paribasa redonya Gusti yang Maha Kuasa nggak bakal ada kalau tanpa redo orang tua kita. Saking apa? Orang tua kita teh mulia. Saking mulianya orang tua kita, muja jangan ke segara, munjung jangan ke gunung, muja kudu ke bapak, munjung kudu ke i. Saking mulianya orang tua kita. Makanya anak biar ibadahnya rajin, pangkatnya tinggi. Kalau udah doraka sama orang tua, jangan harap pintu surga bisa terbuka. Boro-boro sifatnya anak jadi rakyat jelata, apa jadi udah DPRD juga naruh panggung di sini, permisi dulu sama mamanya. Tuh, minta berkah sama orang tuanya, wajar anak mau minta berkah sama orang tua. Sebab keramatnya diri kita, orang tua kita, apalagi emak meyeman. Ada lagunya. Lagu apa nih? Keramat. Hai manusia, hormatilah ibumu yang melahirkan, yang melahirkan, yang melahirkan. Terus lereng, lupa kesonengnya. Minggir dawala enggak. Kalau gitu diri sampean bakal ditangkap pada diri aku. Coba-coba kebolang kepanting gepeng seperti ikan peperek boleh ngedeng-deng. Biar katanya udah gepeng banget, kalau emang nyawa masih nempel, saya ngelawan terus demi ngebelain orang tua saya. Mau tahu kemampuan diri sama dia. Hati-hati kasar, hati-hati
Mundur Kang Sepuak mundur. Bagaimana nak? Bagaimana keleh? Adalah saya udah berusaha, maaf Bu. Ya sekarang baru keingetan omongan bapak. Omongan apa? Kata bapak yang namanya lelaki, kita kalau bisa mah jangan tibang badan kita diisi sama makanan, diisi sama minuman, tapi kalau bisa mah diisi pakai ilmu, diisi pakai pengebisa. Baru karang kerasa, padahal mau orang mana-mana belajar sama bapak. Jauh-jauh kita mau boro-boro belajar, nanya ge kagak. Baru udah karang bapak udah sakit, keingetan ilmu bapak. Gimana dawala lah, gimana? Emang udah keleh. Ya cuman kesian bapak sampean dawala. Ya taruh kita kesian dia kalau emang kagak bisa kebelain. Mau diapain coba? Dawala gareng cepot. Ayo sungguh-sungguh diri sampean mau ngebela Semar. Mau tahu kemampuan Arjuna. Undur atuh kaset, undur diri sampean.
Semar Badran ada di dalam juragan. Ya maaf, Ki Semar teh mau dibunuh pada Arjuna. Jangan, kalau bisa mah jangan juragan. Mau apa sampai bela Semar mau tahu. Pak, ya siang bener aki-aki. Del, saya Pak, emak suruh goreng nasi Del. Penyakit aja tuh pikirin. Pakai segalang waas goreng nasi. Ada apa di luar Del? Kayaknya ada keributan. Jadi begini Pak, datangnya juragan di Pati Arjuna, bapak teh mau dibunuh. Apaan? Bapak mau dibunuh. Yang namanya di alam dunia model 1000 kali kita nggak pengen mati. Kalau emang udah waktunya mati mau diapain? Batuk mau batuk aja jangan kentut. Emang rada ngampos ongko ini maki-aki. Kilora Semar Badranaya dibunuh pada Arjuna. Keluar dia punya garba, ibaratkan ayam keluar dari kurungan. Akhirnya melayang nyawa Kilora Semar Badranaya dari garba. Keterlaluan si Arjuna. Biarin, aku yang bakal jaga. Pak, Bapak, Reng, ada apa kamu deh? Bapak Reng, apa Bapak? Apa sih? Mari apa dulu Reng? Gila Abah. Reng, Bapak Reng. Bapak. Bener anak Semar mah sampai gledek. Lah pusing kayak gitu pakai bercanda. Cepotnya aja udah kayak kaki anjing.
bilang gue satu dawala mana Kilora Semar Badana Bobok waktu Kakang Semar Kakang ampun nyawanya udah nggak ada. ya gitunya mah jangan lagi hidupnya matinya juga tetap Kakang Semar teh mau dibawa. Benar-benar lupa daratan si Arjuna. Padahal mah Arjuna bisa punya ilmu, bisa gede, bakal paribasa kalau nggak ada keluarga Semar pada mual kayak gitu mah. Dari kecil sehingga gedenya, dari bodoh sehingga pinternya, dari rakyat sehingga jadi pejabat. Semar yang menjadi pembela. Sebab apa? Sebab para Pandawa 5 tadi tinggal mati pada dia punya orang tuh masih pada kecil-kecil kan? Ya gitunya mah Arjuna salah banget mah ya enggak, cuma kesalahan ini teman. Man, aku yang akan membela Kilora Semar Badana. Kenal sama aku man? Aku Bang Dewa Nur Cahya. Bang Cilok bang, gope. Nenek bangunin bang, belum goreng nasi. Bang teh muda. Nur itu cahaya juga Nur. Baik, aku yang bakal datang ke negara Giri Kadasar. Wadah, wong negara diri Kadasar, jangan enak tenang diri sampean. Aku yang bakal jadi pengguna diri sampean. Arjuna Satria Panengah Pandawa Langsung menuju ke negara Giri Kadasar. sampainya di hadapan nyatanya Prabu Purbawisesa. Kanjang Gusti ke bawah Semar, taruh di mana dibuat tumbalnya nih Kanjang Gusti. Bawa masuk dulu Arjuna.
Thank you.
Haji Misan ada.
Rap tukang merap tuking dep yang mangku Prabu. Rap tukang rap tuking dep dia imangku Prabu. Dep ya mangku Prabu ya Mangku Prabu. Kanjeng Gusti, ini Semar udah ke bawah. syukur baca kumayangan Arjuna. Berarti jadi diri sampean teh diangkat murid pada diri aku. Semar bakal dibuat tumbang di negara kiri kadasar Arjuna, nggak sia-sia diri sampean diangkat murid Arjuna. iya, urusan beres langsung diturunin ilmu. Apa yang dipinta, Apa yang dikepengen bakal dikasih Arjuna. Pati saya kanjeng bawa ka alun-alun kuku kubur di tengah alun-alun sesemar. Baik kanjeng Gusti. Ayo Arjuna diri sampai diturunin ilmu pada diri. Mana Semar? Tuh ditaruh di belakang lagi nungguin yang lain kumpul. Buat apaan Semar dibawa ini ke negara Giri Kadasar? Masyarakat aku banyak yang keserang penyakit, banyak yang kena musibah. Satu-satunya jalan ini teh di negara, di alun-alunnya kudu dipendem Semar. Semar mau dituak buat tumbal pada diri aku. Diserahkan Semar nggak jadi cilaka dini sampean. Nggak diserahkan bakal dibuat cilaka pada diri aku. Wah, coba. Wadah purba sakti, purba sakti.
Padahal itu teh kudunya mah diceblokin bukan di bawah. Memang takut pulangnya ketinggalan sama yang lain udah aja. Udah Pak. Hah? Cep? Acep? Oh tidur. Rupanya dia yang pada jadi penjahat ya Pak. Baik, Arjuna serahkan Semar pada dirinya. Arjuna, siapa diri sampean aku Dewa Nur Cahaya? Mau ngapain datang kemari? Aku yang bakal membela Kilura Semar Badranaya. Arjuna bakal ditangkap pada diri aku. Coba-coba tangkap deh. Hoba. Ayo lawan. Nggak ada kekuatan diri aku ngelawan diri sampean deh. Mau dikantong-kantongin sama aku man. Emang gini hari baru waktunya ngantongin. Dengan ngantongin tau keduman tau kagak ini mah. Lumayan. Ayah Prabu Purbawisesa. Siapa sampean? Aku Dewa Nur Cahaya. Mau apa datang kemari? Aku bakal membela Kilura Semar Badranaya. Si bangsa. Wadah Purbawisesa. Purbawisesa. Wujudnya hilang man. Tapi wujud aslinya nggak ada. Hilang musnah tanpa kerana Prabu Purbawisesa berubah menjadi kumpulan arwah-arwah musuhnya Kilura Semar Badranaya, yaitu yang ada di kayangan jagat Suralaya.
boro-boro masih hidup mah. Apa udah mati juga tetap aja emang asalnya jahat. Wadah Rai Bratasena, Anak apa Kang? itu Kakang Semari, Mana? itu Satria ya kita temuin Rai. Praja Satria, aku Batara Kresna. Kakang Semar Hampura Kakang. Marhampura, marmakasih, marmakasih. Ayo nama batu cari iraha kacang padeng iraha kacang padeng Maafin saya Kakang Semar. iraha padeng borodok majaya ijama di pasar rombongan nabi sadaya detiasa sangat puasa di jalan keperapatan aku terlatih hampun diri ayah jauh tanjak karena tidak wirahama kejebak sanes hati irama semua waktu
Demikianlah cerita sampai di sini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi, berkah selamat yang menghibur, berkah selamat yang dihibur. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Juga cerita kami bacakan pemulang. Asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kebang penitik sinebaran sari-sari, billahi taufiq wal hidayah, tutup lawang si gotaka.